Kita beralih lagi ke satu topik yang sering didakwa oleh sesetengah pihak yang mengatakan bahwa gereja Seventh-day Adventist adalah sebuah kultus atau sek atau bukan menjadi sebahagian daripada agama Kristen arus perdana. So dia ada yang lain sedikit. Walaupun banyak sarjana, graduan yang kini menganggap SDA sebagai evangelical, tapi masih ada juga setengah pengkritik masih melihatnya sebagai sesuatu ajaran yang tidak relevan ataupun ajaran sesat. Jadi kita akan mulakan dengan asal-usul dan identiti gereja Seventh-day Adventist. Iya, sememangnya kita sering mendengar ataupun pernah dikatakan bahwa gereja kita ini adalah satu sek ataupun satu kultus. Jadi mari kita lihat dahulu. Gereja Seventh-day Adventist diasaskan secara rasmi pada tahun 1863. Hasil dari satu kebangkitan rohani yang muncul daripada pergerakan Millerite. Jadi selalunya SDA ini dikaitkan dengan pergerakan Millerite, yang mana ia menantikan kedatangan Kristus pada tahun 1844. Dari awal, SDA mengangkat Alkitab sebagai satu-satunya dasar iman dan juga doktrin, sambil menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang suci sesuai dengan ajaran Alkitab. Ketaatan kepada perintah Tuhan, memiliki pengharapan terhadap kedatangan Kristus yang kedua kali. Gereja ini menolak segala otoriti diletakkan atas seseorang individu. SDA memiliki struktur organisasi global yang telus, sistem pendidikan dan kesehatan yang kukuh, serta penglibatan aktif dalam bantuan kemanusiaan. Ajaran utama SDA seperti keselamatan oleh iman dalam Kristus, keperluan kelahiran baru, dan otoriti Alkitab menjadikannya sejajar dengan tradisi evangelical Christian arus perdana, walaupun mempunyai beberapa keunikan ataupun kelainan, seperti pemeliharaan hari Sabat dan kepercayaan terhadap pemeriksaan penghakiman, atau yang disebutkan sebagai investigative judgment. Ini tidak menyingkirkannya dari lingkungan Kristen sejagat itu sendiri. SDA tidak memusatkan ajaran pada seseorang individu atau menuntut ketaatan buta seperti yang lazim dilakukan dalam sesebuah kultus. Sebaliknya, umat diajak untuk mengkaji Alkitab secara pribadi dan menguji semua ajaran menurut firman Tuhan. Kita boleh rujuk di dalam Yesaya 8 ayat 20 dan juga Kisah 17 ayat 11. Maka secara identiti dan doktrin asas, SDA adalah sebagian daripada komuniti Kristen global, bukan sebuah kultus atau ajaran sesat. Jadi untuk mengatakan bahwa Seventh-day Adventist adalah sebagai kultus dan ajaran sesat, sebenarnya kita boleh melihat dengan lebih dalam lagi di dalam cara gereja Seventh-day Adventist itu sendiri beroperasi ataupun menjalankan pelayanan mereka. Jadi saya rasa itu yang harus kita coba pahami terlebih dahulu. Soalan seterusnya pula ialah, adakah pengiktirafan dari komuniti akademik dan Kristen yang lain terhadap gereja Seventh-day Adventist? Oke. Ini pun soalan yang sangat menarik ini. Kita sadari, kita ketahui beberapa dekad akhir-akhir ini ramai sejarah Kristen, sarjana Kristen, dan pengkaji agama menyimpulkan bahwa gereja Seventh-day Adventist bukanlah kultus, tetapi satu denominasi yang sah dalam spektrum kekristenan sejagat. Pada tahun 1950-an, dialog antara para pemimpin SDA dan apologetic evangelical terkenal seperti Walter Martin menghasilkan satu pemahaman baru. Dalam bukunya The Kingdom of the Cults, Martin
tidak mengkategorikan Seventh-day Adventist sebagai kultus, tetapi sebagai kelompok evangelical dengan doktrin yang tersendiri. Jadi Seventh-day Adventist mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima doktrin Trinity, doktrin tentang the fall of man, kejatuhan manusia, doktrin tentang salib sebagai pusat keselamatan, dan kebangkitan literal resurrection of the righteous. Dalam laporan Pew Research dan pengiktirafan oleh World Council of Churches serta pelbagai dialog economical, SDA dianggap sebagai sebahagian dari Christian Protestant, part of the Protestant Christian community, dia bilang. Jadi Adventist juga aktif dalam kerjasama kemanusiaan global, pendidikan dan penglibatan sosial yang menunjukkan identiti mereka sebagai sebahagian daripada komuniti rohani yang luas. Namun sesetengah kumpulan dan pengkritik masih menyebut SDA sebagai ajaran sesat, heretik. Karena perbezaan seperti yang sudah disebutkan tadi, perbezaan kepercayaan, pandangan, ajaran seperti hari Sabat, hari ketujuh, dan pengaruh tulisan Ellen White. Juga tentang keadaan orang mati. Kan? Jadi Seventh-day Adventist menegaskan bahwa perbezaan ini adalah berkaitan perkara tafsiran, bukan penolakan terhadap Injil itu sendiri. Jadi selagi asas keselamatan adalah iman dalam Yesus Kristus dan Alkitab sebagai otoriti utama, maka Seventh-day Adventist berdiri dalam tradisi penginjilan yang kukuh, yang teguh, dan tidak menyimpang dari Kristen sejati. Sekarang kita akan dengar pula penjelasan tentang keunikan ajaran dalam doktrin Adventist ini dan juga salah faham umum terhadap gereja ini. Salah satu yang sering dituduh kepada SDA adalah terdapat ajaran sesat yang disampaikan oleh gereja SDA itu sendiri. Namun ini bukanlah suatu yang boleh kita katakan sebagai ajaran sesat, tetapi hanyalah sebagai keunikan di dalam ajaran yang ada di dalam gereja Seventh-day Adventist. Namun untuk menyatakan keunikan itu sendiri, sebenarnya apa yang disampaikan oleh apa yang dituduh ataupun apa yang disalahpahami oleh umum terhadap gereja ini sebenarnya bukanlah keunikan yang khusus, sebab kalau kita bandingkan gereja Seventh-day Adventist itu sendiri dengan beberapa gereja-gereja yang lain, mereka juga punya pemahaman ataupun mengambil satu standar yang sama, yaitu pertama, mereka ada satu orang yang menjadi pemimpin kepada gereja itu, dan gereja kita pula, gereja Seventh-day Adventist itu sendiri, gereja kita yang menjadi tumpuan dia adalah Ellen G. White. Yang kedua ialah ajaran yang tidak ada diajar di gereja-gereja yang lain, melainkan hanya ada di dalam gereja kita, yaitu investigation judgment ataupun pemeriksaan kehakiman. Dan ada beberapa yang lain seperti pemeliharaan hari Sabat, juga gereja kita memelihara hari Sabat, tidak seperti gereja-gereja yang lain. Namun semua ini hanyalah diutarakan ataupun dipersoalkan hanya karena mereka tidak dapat menerima bahwa gereja ini membawa suatu pelayanan yang berbeza dan yang dilakukan oleh Kristen umum. Jadi SDA sebenarnya menekankan bahwa keunikan ini bukanlah penolakan terhadap Injil itu sendiri, tetapi merupakan pemahaman lanjutan terhadap misi Kristus berdasarkan Alkitab. Jadi semuanya kita rujuk kepada Alkitab. Sebagai contoh, pemeriksaan penghakiman. Sebenarnya tidak bertentangan dengan keselamatan oleh iman, tetapi menekankan tanggung jawab moral dan kesaksian di dalam hidup. Mengenai dengan Ellen White, SDA tidak menyamakan tulisannya dengan Alkitab.
dan tidak menganggap dia sebagai asas bagi ajaran keselamatan. Dia adalah suara nubuatan yang diuji melalui Alkitab, seperti yang disebut di dalam Wahyu 12 dan 17, dan juga 19 ayat 10. SDA juga menolak sebarang bentuk penebusan oleh perbuatan, ataupun salvation by works. Jadi keselamatan adalah anugerah semata-mata melalui iman kepada Yesus. Rujukan kita di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Hari Sabat tidak diajarkan sebagai syarat keselamatan, tetapi sebagai tanda kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Pencipta. Sabat adalah tugu peringatan. Keunikan SDA adalah hasil kajian Alkitab yang mendalam dan bukan hasil ajaran yang menyimpang. Tuduhan sesat sering timbul apabila perbezaan tafsiran dianggap sebagai penyelewengan. Namun dalam konteks Protestan yang luas, perbezaan bukan bermaksud pemalsuan Injil. SDA menyambut dialog terbuka dan mengajak semua pihak untuk menilai doktrinnya berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan prasangka atau kabar baik, ataupun yang kita boleh katakan adalah hasil daripada buah hasil daripada itu semua. Oke, jadi itu mengenai dengan SDA itu sendiri, yang doktrinnya berdasarkan kitab suci dan bukan daripada prasangka ataupun kabar angin. Mari kita lihat apakah pula peranan dan misi utama Seventh-day Adventist SDA dan apakah panggilannya untuk reformasi dalam kekristianan. Oke, ini merupakan satu panggilan untuk gereja Seventh-day Adventist. Dalam hal ini, Seventh-day Adventist melihat dirinya, pergerakannya bukan sebagai keluar dari Kristen arus perdana, tetapi sebagai satu panggilan pembaharuan dalam tubuh Kristus menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, menekankan untuk kembali pada sola scriptura ataupun Alkitab saja, dan sola fide ataupun iman saja, faith only. Sebenarnya Adventist berusaha membawa umat kembali kepada ajaran Alkitab yang dilupakan, forgotten Bible doctrines, termasuk Sabat hari ke-7 yang kita berulang sudah sebutkan di dalam Keluaran 28 hingga 11, dan juga pemeliharaan hukum Tuhan dalam sehubungan dengan keselamatan oleh kasih kurnia. Berarti penurutan hukum adalah hasil dari kurnia kasih kita kepada Yesus Kristus. Adventist tidak menganggap semua denominasi lain itu sebagai sesat, namun melihat dirinya sebagai pembawa perkabaran akhir zaman, bearer of last day message, untuk menyediakan dunia menyambut kedatangan Kristus. Gereja ini percaya juga memiliki umat setia dalam semua agama dan aliran, dan semua dipanggil untuk keluar dari Babel rohani seperti yang diserukan di dalam Wahyu 18 ayat 4. Maka dengan itu Seventh-day Adventist bukan eksklusif atau memisahkan diri secara sosial, tetapi menyeru kepada kesetiaan terhadap Kristus dan firman-Nya. Dalam sikapnya, Seventh-day Adventist aktif berdialog, melayani masyarakat, dan menghormati perbezaan, namun tetap berpegang teguh pada kebenaran yang dipercayai, diamanahkan, dan diyakini. Seventh-day Adventist adalah gereja misi, mission church, bukan kultus tertutup. Ia mengajar kebebasan hati nurani, kajian pribadi terhadap Alkitab, dan juga pertumbuhan rohani secara berterusan, ongoing spiritual development. Oleh itu, walau memiliki identitinya tersendiri, Seventh-day Adventist berdiri sebagai sebahagian dari umat Kristen yang dipanggil untuk setia, mengasihi, dan bersaksi bagi Kristus hingga ke akhir zaman.